Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Manhajul Qasid. Kita sampai dalam pembahasan Al-Fasl Tsani, pasal yang kedua dari kitab Dzamul Kibr wal Ujub, celaan kibr dan ujub. Jadi kalau kita sudah membahas tentang kibr, maka sekarang kita membahas adiknya ya. Jadi ujub itu lebih kecil atau lebih rendah dibanding kibr. Kibr lebih bahaya, lebih besar dosanya dibanding ujub. Jadi kalau orang sudah selamat dari kibr, belum tentu selamat dari ujub. Tapi kalau orang selamat dari ujub, udah pasti selamat dari kibr. Karena tidak ada kibr tanpa ujub. Semua kibr diawali dengan ujub. Qala rahimahullah al-faslu tsani fil ujub. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala bainama rajulun yatabakhtaru fi bardaini. Ketika ada seorang laki-laki yang sombong dalam berjalan, fi bardaini, pada dua burdahnya, ini bajunya, qad a'jabathu nafsuhu, dia telah heran pada dirinya sendiri, ujub. Jadi ketika berjalan dengan bangganya, khasafallahu bihi al-ardo, Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, likuifaksi ya, buminya bergelombang, bergoyang, menenggelamkan orang itu. Fahuwa yatajaljalu fiha, dan dia terus dijerumuskan ke dalamnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini diantara dalil yang menunjukkan ancaman dari sifat ujub, bahaya dari ujub. Dan ujub itu artinya apa? Heran terhadap diri sendiri. Dari kata takjub ya, takjub, ujub. Jadi heran terhadap diri sendiri, itu ujub, bangga diri. Kalau sampai merendahkan orang lain, kibr. Kalau bangga diri tidak sampai kepada merendahkan orang lain. Kalau ujub semata ya, tidak sampai kepada meremehkan orang lain, maka belum sampai kepada tingkatan kibr. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Thalathun muhlikatin, 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Jadi ini dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Perkara yang membinasakan. Orang kikir, dia membinasakan dirinya sendiri. Orang yang mengikuti hawa nafsu juga membinasakan dirinya sendiri. Demikian juga orang yang ujub, bangga dengan ilmunya atau amalnya atau apapun yang dia punya, itu juga membinasakan dirinya. Berarti kita memiliki sesuatu nggak boleh bangga? Iya, nggak boleh.
kita hanya boleh senang, bahagia, gembira, tapi tidak sampai membanggakan. Ya, tidak sampai kemudian kita merasa inilah hak saya, inilah kehebatan saya, tidak. Jadi begitu perasaan yang dibenarkan. Tidak merasa ini milik saya, ini karena kehebatan saya. Tidak boleh ada perasaan itu. Ketika ada perasaan itu, maka itulah ujub. Dan ujub jika berkaitan dengan amal, maka amal itu menjadi menghasilkan dosa, bukan pahala. Pahala bisa batal gara-gara ujub. Sebelumnya sudah berusaha menghindari riya dan amal sudah diterima, berikutnya dia ujub, batal lagi, dibatalkan lagi pahalanya. Karena ujub itu bagian dari syirik, sebagaimana riya juga bagian dari syirik. Syirik asghar. Kenapa riya disebut syirik? Karena menyekutukan Allah dengan manusia, menyekutukan manusia dengan Allah. Jadi tujuan ibadah yang semestinya murni untuk Allah, tapi dia tujukan kepada orang lain untuk dihargai orang lain, maka itu menyekutukan Allah dengan manusia. Adapun ujub, kenapa dia syirik? Karena ujub itu menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Ya, menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Itulah ujub. Orang kalau bertauhid meyakini bahwa segala kebaikan, segala kesolehan, segala rizki, semuanya taufik dari Allah. Kalau orang ujub merasa saya sendiri yang berbuat. Ini menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dan ini lebih buruk daripada riya. Kenapa? Karena riya itu syirik dalam uluhiyah. Kalau ini syirik dalam rububiyah. Dan syirik dalam rububiyah jauh lebih buruk daripada dalam uluhiyah. Makanya syirik orang sekarang bisa jadi jauh lebih buruk daripada syiriknya orang musyrikin Quraisy dulu. Karena musyrikin Quraisy rata-rata syiriknya hanya uluhiyah. Sedangkan orang sekarang uluhiyah dan rububiyah, dua-duanya banyak. Nah, termasuk kategori syirik kecil, tapi ya syirik kecil dalam rububiyah adalah ujub. Kalau riya syirik kecil dalam uluhiyah. Warawa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala al-halaku fi syai'aini. Ibnu Mas'ud berkata, kebinasaan itu ada pada dua perkara. Al-ujbu wal kunut. Ujub dan putus asa. Ini dua sifat yang buruk dua-duanya. Ya. Putus asa dan bangga diri. Yang bangga diri ini berlebihan dalam masalah kepercayaan, yang putus asa berlebihan dalam ketidakpercayaan. Ini sesuatu yang berseberangan. Karena ini dua-duanya akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan dosa yang kemudian Nabi sebut sebagai dosa yang paling besar. Ketika ditanya oleh sebagian sahabat, apa itu dosa besar? Kata Nabi SAW, antusyrika billahi wa huwa khalaqak, kamu menyekutukan Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Wal ya'su min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Aman dari makar Allah kenapa? Karena ujub, bangga diri, dia enggak merasa takut kepada Allah lagi, sudah bangga dia pasti masuk surga. Ini orang ujub. Orang yang yakin pasti masuk surga, yakin pasti diberi pahala oleh Allah, yakin pasti dikabulkan segala permintaannya dan sebagainya, tanpa ada rasa takut dan khawatir. Ini ujub. Itu akhirnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau dia terlalu ketakutan, terlalu khawatir, akhirnya tidak ada harapan, maka putus asa dari rahmat Allah. Itu juga dosa yang paling besar.
Jadi Nabi gandengkan atau sejajarkan dengan dosa syirik, ya. Dosa putus asa dan dosa ujub ini setingkat dengan kesyirikan. Maka ini perkara yang harus kita waspadai, hati-hati. Dan ini dua dosa ini hanya berkaitan dengan hati. Dosa ini hanya berkaitan dengan hati. Bangga diri itu di hati. Kalau sudah keluar pada badan itu bisa melahirkan kibir. Kalau masih di hati itu masih ujub. Putus asa juga di hati, tapi bisa merembet kepada badan. Akhirnya badan gak mau bergerak, badan gak mau bertobat, badan gak mau beramal. Itu gara-gara apa? Hatinya sudah putus asa. Wa inama jama'a bainahuma li'anna sa'adah la tunalu illa bitolabi wa tashmiri. Dan digabung dua perkara ini karena yang namanya bahagia itu tidak diraih kecuali dengan tolab dan tashmir. Tolab itu minta kepada Allah, tawakal. Tashmir itu berusaha keras, menyingsingkan lengan baju. Ya, menggambarkan usaha yang luar biasa, ini ikhtiar namanya. Orang sukses dalam hal apapun, untuk bahagia itu syaratnya dua. Ada tawakal dan ada ikhtiar. Nah, tawakal itu tolab, ikhtiar itu tashmir. Maka orang yang tidak punya harapan, dia putus asa. Orang yang tidak mau berusaha karena dia ujub, sudah merasa meraih segalanya, jadi nggak perlu berusaha lagi, sudah seakan-akan dijamin masuk surga. Wal qanitu la yatlub, orang yang putus asa dia tidak mencari lagi, tidak meminta lagi, tidak berharap lagi. Putus asa, putus harapan. Asa itu harapan, maka tidak berdoa. Orang kalau masih punya harapan dia akan terus berdoa. Ada orang tua yang pengen anaknya bisa kuliah di Madinah gitu misalnya, dia berdoa tiap hari, tiap siang, tiap malam, tiap sore, tiap pagi, petang, doa terus. Karena masih ada harapan. Tapi orang tua yang anaknya udah di atas 30 tahun, udah gak ada harapan, gak pernah berdoa begitu, ya kan? Tinggal doakan cucunya. Nah, berarti masih ada harapan lagi. Jadi begitu. Orang kalau udah gak ada harapan gak berdoa. Makanya ciri-ciri orang yang putus asa itu gak berdoa. Lihat, tawakalnya gak ada. Kalau orang masih berdoa, masih ada tawakal. Kalau masih tawakal berarti masih ada harapan. Siapa yang berharap surga dan gak pernah minta surga, itu sebenarnya udah putus asa. Dia hanya berangan-angan, bukan berharap. Nih, perbedaan antara angan-angan dan harapan. Kalau betul Anda berharap surga, Anda akan terus memohon pada Allah surga dan disertai dengan apa? Tashmir, usaha keras. Disertai dengan ikhtiar, memilih. Ikhtiar itu artinya memilih. Memilih apa? Memilih taat daripada maksiat. Memilih menjalankan perintah Allah daripada mengikuti nafsu. Itu contoh orang yang ikhtiar. Jadi ada pilihan, hidup itu pilihan. Ada yang memilih nafsunya, ada yang memilih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal ujbu wal mu'jib, dan orang yang ujub yadunnu annahu qad dhafara bi muradihi, dia menyangka sudah meraih keinginannya, fala yas'a, sehingga tidak berusaha lagi. Ya, tidak ada ikhtiar. Orang yang enggak mau berusaha lagi karena udah merasa saya udah sukses kok. Saya udah berhasil. Saya udah menjadi orang kaya raya, mau apa lagi? Jadi enggak pengen surga lagi. Itu sebagian orang yang memang cita-citanya cuma dunia. Naudzubillah min dzalik. Qala Mutarrif rahimahullahu taala, Mutarrif rahimahullah, lian abitana iman wa asbahana diman. Aku bermalam dalam keadaan tidur, kemudian memasuki waktu pagi aku menyesal karena enggak salat malam. Habbu ilayya min an abita qa'iman wa asbaha mu'jaban.
Lebih aku sukai daripada aku bermalam dengan berdiri sholat malam, kemudian di waktu pagi aku ujub. Aku bangga dengan perbuatanku itu. Dan ujub ini nggak dipamerkan ke orang lain. Kalau dipamerkan tambah lagi riya. Ini ujub. Ujub itu nggak sampai riya. Dan ujub itu nggak sampai sombong. Ini cuma bangga gitu, bangga saya sudah sholat malam. Jadi kaitannya dengan Allah seakan-akan dia merasa berjasa di hadapan Allah gitu. Itu orang ujub. Ya Allah, saya udah sholat nih, mana pahalanya gitu. Seakan-akan tinggal nagih nanti di akhirat. Itu yang nagih di akhirat itu masih disebut ujub. Apalagi yang nagihnya di dunia. Ya Allah, saya udah sholat, mana kok saya nggak kaya-kaya. Ada yang nagih di dunia. Ini lebih buruk. Ya. Naudzubillah min dzalik. Itu semua ujub. Semua itu ujub. Maka hamba yang hakiki adalah hamba yang benar-benar merasakan bahwa segala kebaikan itu dari Allah. Allah itu al-awwal wal akhir, yang pertama dan yang terakhir. Allah yang memulai, Allah juga yang mengakhiri. Kita itu semuanya diawali dari Allah dan diakhiri oleh Allah. Semua amal kita juga begitu. Allah yang memulai, Allah juga yang mengakhiri. Kita hanya menjalankan. Kita hanya menjalankan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Wa'lam, ketahuilah anal ujub, bahwa ujub yad'u ilal kibir, mengajak kepada kesombongan. Kibir itu. Lihat, jadi kibir itu bibitnya adalah ujub, di antara bibitnya. Yanahu ahadu asbabihi, karena ujub ini adalah salah satu dari sebab-sebab kibir. Fayatawalladu minal ujub al kibir, sehingga lahirlah dari ujub itu kibir. Wa minal kibri al afat al katsirah, dan dari kiber lahir berbagai kerusakan yang sangat banyak, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahaya dari kiber. Wa hada mal khalq, dan ini kiber bersama makhluk, yaitu dengan merendahkan makhluk. Wa amma ma'al khaliq, adapun bersama al khaliq, ini ujub ya, ujub terhadap makhluk. Kemudian adapun ujub bersama khaliq, al khaliq kepada Allah Ta'ala, fainal ujub bitta'ati natijatu isti'dhamiha. Sungguhnya orang yang ujub terhadap ketaatan atau dengan ketaatan itu karena buah dari pengagungannya, maksudnya merasa besar setelah merasa berbuat baik dengan ketaatannya. Dia telah merasa menjadi orang soleh dengan ketaatannya, merasa sebagai orang taat, merasa orang yang bertakwa, merasa orang yang beriman, dan seterusnya. Jadi walaupun kita beriman, jangan merasa beriman semata gitu maksudnya. Ya kita rasakan beriman, tapi kita harus terus mengingat ini karunia Allah, itu biar tidak ujub. Jadi biar orang itu tidak ujub itu gimana? Selalu sadar bahwa ini semata-mata taufik dari Allah. Apapun itu. Segala kebaikan. Apalagi kebaikan iman dan takwa, itu kebaikan paling tinggi. Kebaikan harta juga begitu. Ya. Kalau ada orang memuji, luar biasa ya kamu sukses kaya raya, dia langsung sadar ini karunia Allah, ini cobaan dari Allah, bahkan sadar ini cobaan dari Allah. Jadi tidak bangga dengan apa yang dia punya, dan dia nggak merasa punya juga, ini cuma titipan dari Allah. Begitu orang yang tidak ujub ya. Kalau orang yang ujub itu membanggakan apa yang Allah titipkan kepadanya, cuma titipan kok dibanggakan gitu. Misal antum, tetangga antum mau pulang kampung, titip Ferrari depan rumah antum, bangga nggak? Bangga gitu, orang pada nengok, ada Ferrari parkir sini. Padahal punya orang. Nah itu kadang, itu gambaran orang ujub begitu, membanggakan sesuatu yang bukan punya dia. Apa sih yang antum punya? Antum punya apa? Coba saya tanya, antum punya apa? Punya apa sekarang? Antum punya nyawa enggak? Nyawa antum punya siapa? Punya Allah. Terus tangan punya siapa? Mata punya siapa? Fisik punya siapa? Kalau fisik punya Allah, nyawa juga punya Allah. Terus antum siapa? Antum bukan siapa-siapa. Antum bukan siapa-siapa. Makanya
Yang bisa memiliki itu yang dia itu adalah siapa. Antum bukan siapa-siapa. Kalau siapa itu bisa punya gitu. Tapi antum bukan siapa-siapa sehingga nggak punya apa-apa. Itulah hakikat manusia. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan. Nggak ada yang bisa dibanggakan sama sekali. Fainal ujub bitta'at natijah istidhamuha. Wa ka'annahu yamunnu 'ala Allah. Seakan-akan dia mengungkit kepada Allah. Seakan-akan dia telah menganugerahkan sesuatu kepada Allah. Masya Allah. Ini kualat, ini perasaan seperti itu. Makanya parah sekali orang ujub itu sebenarnya. Sedangkan orang yang tidak menyadari bahwa kita ini bisa bernapas itu karunia dari Allah. Kita bisa berjalan karunia dari Allah. Orang gak nyadari itu aja udah disebut kufur nikmat. Bagaimana pula sekarang dibalik. Saya sudah soleh ya Allah. Saya sudah berjasa kepadamu. Ini luar biasa itu orang ujub. Ujub itu begitu. Ada perasaan begitu walaupun gak terungkap begitu ya. Mungkin gak sadar orang yang ujub itu bahwasanya dia telah begitu tuh gak sadar. Makanya ini perlu disadari. Inilah penuturan para ulama yang harus kita sadari. Tanpa sadar orang-orang itu memiliki ujub dan telah mengungkit kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan mengungkit kepada manusia sudah membatalkan amal. Bagaimana membatalkan apa? Bagaimana mengungkit di hadapan Allah lebih buruk. Orang-orang Badui dikatakan oleh Allah yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit kepadamu wahai Muhammad karena mereka sudah masuk Islam. Jadi orang Badui merasa kami sudah berbuat baik pada kamu nih. Kami sudah masuk Islam. Kata Allah tidak. Walillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah lah yang memberi anugerah kepada kalian sehingga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk beriman. Tanpa hidayah Allah kalian enggak bisa beriman. Kalau memang kalian beriman, jangan-jangan kalian cuma bohong-bohongan. Jadi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu enggak punya apa-apa. Wa yansa ni'matahu. Jadi mengungkit pada Allah atas apa yang dia lakukan dan lupa nikmat Allah taala atasnya. Apa itu nikmatnya? Bitaufiqihi laha. Yaitu taufik Allah terhadap amal soleh itu. Jadi kita bisa beramal soleh itu nikmat Allah. Kita bisa sholat karena kita punya kaki, punya tangan, punya mulut, punya mata dan sebagainya. Itu semua adalah nikmat Allah. Orang juga punya semua. Orang kafir juga punya mata, kaki dan anggota badan semuanya, punya ruh juga. Kok enggak sholat? Nah itu ada taufik lagi. Taufik untuk melakukan sholat. Dan itu yang paling besar dibanding sekedar nikmat fisik dan ruh tadi. Hidayah Allah yang paling besar. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lupa ya. Orang ujub itu lupa kalau itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ma an afatiha al-mufsidah laha, dan dia lupa juga, dia buta ya terhadap kerusakan amal yang merusak amal itu. Jadi antaranya ujub itu. Ujub itu merusak amal. Dia lupa, dia buta dengan itu. Dia enggak tahu kalau amal itu harus dijaga. Dia tidak sadar kalau amal itu harus dilindungi dari perusak-perusaknya. Wa innama yatafaqqadu afatal a'mal, yang bisa menjaga kerusakan amal, menjaga amal dari perusak-perusaknya, itu hanyalah man khafa raddaha, hanyalah orang yang takut amalnya ditolak. Jadi kalau kita enggak pernah terbetik di kepala kita kalau amal kita bisa ditolak, itu yang membuat kita ujub.
Kalau orang menyadari amalnya bisa ditolak, itu akan berusaha menjaga semaksimal mungkin agar amalnya tidak ditolak. Sehingga nggak ada potensi untuk ujub sama sekali, kan dia sendiri nggak yakin amalnya diterima, bagaimana bisa ujub? Makanya salah satu kiat agar amal itu diterima oleh Allah adalah al-khauf, rasa takut. Takut dari apa? Takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita beramal, kemudian gak pernah ada terbetik rasa takut amal ditolak oleh Allah, bisa jadi gak diterima. Karena syarat amal bisa diterima, kita harus ada rasa takut. Jangan-jangan amalku gak diterima. Kalau ada ketakutan begitu, bagaimana dia ujub? Bagaimana dia pamer? Wong dia masih takut amalnya belum tentu diterima. Tapi kalau orang gak menyadari itu, ya dia berani aja untuk ujub. Gampang saja untuk pamer, bangga dengan amalnya. Ketika dipuji manusia, dia pun bangga sekali. Amal saya diterima nih. Buktinya orang-orang semuanya menyanjungku. Padahal pembicaraan manusia itu bukan tanda dari Allah sama sekali. Ya, tidak pernah Allah menjadikan pembicaraan orang itu sebagai tanda Allah itu ridho. Enggak ada kaitannya. Ya bisa ridho bisa enggak, kita enggak tahu. Artinya bukan kepastian. Jadi hanya orang-orang yang memang khawatir amalnya ditolak. Duna man rodiyaha, bukan orang yang ridho dengan amalnya. Jadi kalau kita sudah beramal soleh, jangan ridho dengan amal kita. Ridho maksudnya udah puas, saya itu udah pasti masuk surga nih, udah beramal soleh. Jangan merasa begitu. Tapi rasakan ya Allah, terima ya Allah. Seperti Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bilang apa? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Itu Nabi Ibrahim. Orang yang paling ngerti tentang ikhlas. Orang yang paling ngerti tentang bahaya ujub. Tapi masih terus berdoa kepada Allah. Taqabbal minna, terima dari kami. Amalnya udah jelas-jelas amal soleh. Bahkan membangun Ka'bah, rumah yang paling Allah cintai, tempat yang paling dicintai di muka bumi ini. Dan beliau adalah Khalilur Rahman, ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, bersama anaknya Ismail yang calon nabi, Ad-Dabih, Al-Fida, yang ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tidak GR dengan amalnya. Dia masih berdoa. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengan kesyirikan juga begitu Nabi Ibrahim. Beliaulah yang menumpas kesyirikan, menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri, padahal bapaknya penjual patung, pembuat patung bapaknya. Dia lawan kaumnya. Tapi toh dengan begitu tetap tidak merasa aman dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, karena dia itu menyesatkan kebanyakan manusia. Apa enggak bahaya itu? Kebanyakan manusia itu sesat. Oleh apa? Oleh kesyirikan. Dan itu tidak disadari oleh manusia hari ini. Banyak orang Islam merasa bertauhid, padahal sejatinya banyak kesyirikan terjadi. Wa a'jaba biha, apalagi yang ujub terhadapnya, yang ridho dengan amalnya saja itu sudah bahaya, apalagi yang sampai heran dengan amalnya sendiri, takjub dengan amalnya sendiri, dia bangga dengan amalnya sendiri. Ini bahaya. Inilah perusak amal sebenarnya. Inilah pembatal pahala amal yang telah kita lakukan, wal'iyadzubillah. Wal ujub innama yakunu biwasfi kamalin min ilmin aw amalin. Ujub itu hanyalah terjadi karena adanya sifat kesempurnaan. Jadi merasa ada yang sempurna dari ilmu atau amalnya. Jadi merasa ilmunya sempurna, amalnya sempurna. Maksudnya merasa itu pasti diterima Allah gitu. Merasa diridhoi Allah.
Wal ujub innama yakunu biwasfi kamalin min ilmin aw amalin fa in dofa ila dzalika. Kalau ditambah lagi kepada hal itu, selain merasa sempurna ilmu atau amalnya, ditambah lagi dengan apa? An yara haqqan lahu indallah. Dia melihat punya hak di sisi Allah. Apa itu haknya? Pahala. Ya Allah, saya sudah beramal soleh, mana pahalanya? Jadi kayak penagih utang gitu. Allah punya utang sama saya, belum ngasih pahala. Naudzubillah min dzalik. Inilah orang ujub. Orang ujub. Orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh betul. Itu sebagus apapun amalnya, dia tidak pernah merasa berjasa apapun pada Allah. Itu amal-amal dia untuk mensyukuri nikmat Allah aja belum cukup. Dan amal-amal dia belum tentu diterima semua oleh Allah. Masih banyak yang mengandung pembatal-pembatal. Belum sempurna amalnya, belum tentu diterima oleh Allah. Bagaimana bisa kemudian menagih sesuatu kepada Allah Ta'ala? Jadi kalau ditambah lagi dengan merasa punya hak di sisi Allah, merasa punya hak masuk surga dan seterusnya, karena idlalan berarti itu adalah mengungkit. Dan mengungkit pada Allah ini sangat buruk. Mengungkit kepada tetangga aja buruk sekali, bisa membatalkan amal, apalagi mengungkit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak boleh mengungkit. Terus gimana dengan orang yang berdoa dengan tawasul dengan amal solehnya? Itu tidak mengungkit. Coba perhatikan lafaz orang yang berdoa dengan tawasul. Ya Allah, seandainya amal yang aku lakukan itu ikhlas karenamu. Jadi masih seandainya, tetap gak tahu gitu. Kalau itu ikhlas karenamu, maka selamatkan aku. Seperti orang yang di gua itu masih bilang kalau. Jadi gak yakin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawassul. Beda dengan mengungkit. Kalau mengungkit itu udah memastikan dia amalnya diterima. Fal ujub yahsulu bisti'dhami ma'ajaba bih. Maka ujub itu dihasilkan dengan mengagungkan apa yang dia heran terhadapnya, ya, entah itu ilmu, entah itu amal. Bahkan barang juga bisa dijadikan bahan untuk ujub, ya. Merasa kaya dan sebagainya. Wal idlalu yujibu tawakku'ul jaza. Dan mengungkit itu mengharuskan berharapnya pahala. Jadi bukan cuma berharap, ya. Tawakku memang berharap, tapi maksudnya dia seakan-akan sudah memastikan pasti saya dapat pahala gitu. Jadi memastikan pahala. Itu orang mengungkit. Memastikan balasan itu. Seperti orang yang mengungkit pada orang lain kan gitu. Kamu gak ingat dulu saya bantu. Gantian sekarang. Mana balas jasamu? Nah, itu. Jadi orang mengungkit itu merasa harus dibalas jasanya gitu. Jadi mengungkit itu mengharuskan apa? Balasan. Begitu orang mengungkit pada Allah, dia memastikan balasan pada Allah, menuntut balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithla an yatawaqqa'a ijabata du'aihi, seperti dia berharap pengkabulan doanya dan mengingkari penolakannya. Jadi dia enggak mau doanya ditolak gitu. Permintaannya ditolak itu enggak mau. Ini kepada Allah kok begitu gitu. Nah, inilah orang yang tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa ya berdoa, tapi jangan kemudian menuntut Allah harus mengabulkan doa itu. Tidak ada hak kita, tidak punya hak, kita hanya memelas. Orang berdoa itu memelas pada Allah. Maka ibadah itu betul-betul ibadah ketika kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya doa itu menjadi ibadah yang agung. Kenapa? Karena dalam doa itu ada perendahan diri yang luar biasa. Tapi kalau kita berdoa dan menuntut seakan punya hak di hadapan Allah, ini sombong. Ini ujub yang melahirkan kesombongan. Dan itu bertentangan dengan makna ibadah. Ilajul ujub, bagaimana obat dari ujub? I'lam, ketahuilah, annallaha subhanahu wal mun'im alaika, bahwasanya Allah dialah yang memberi nikmat kepadamu. Berupa apa? Bi'ijadika, dengan mengadakanmu. Itu nikmat pertama kali, ya. Kita enggak ada kita kalau enggak diciptakan oleh Allah.
Wa ijadi amalika, termasuk Allah mengadakan amalmu. Kamu bisa bicara, kamu bisa bergerak, itu semuanya Allah yang mengadakan. Fala makna li'ujbi amilin bi'amali, maka tidak ada maknanya, artinya tidak ada artinya sama sekali ujubnya orang yang beramal dengan amalnya, karena itu semuanya milik Allah. Karena itu adalah dari Allah. Itu cara mengobati ujub ya. Sadari bahwa itu semuanya adalah milik Allah, dari Allah. Wala alimin bi'ilmihi, tidak pula orang alim dengan ilmunya. Apa yang dibanggakan? Ilmu dia itu dari Allah. Dia bisa paham, itu Allah beri otak. Allah beri otak yang cerdas, itu Allah yang ngasih semuanya. Jangan merasa bangga lebih cerdas daripada kawannya gitu. Wah, kamu bodoh. Itu semua anugerah dari Allah. Kamu bisa merasa pintar gitu. Kemudian bangga dengan pintermu itu, kamu lupa dengan nikmat Allah Ta'ala. Kamu telah lancang terhadap Allah Ta'ala. Wala jamilin bijamalihi, tidak pula keindahan dengan keindahannya. Orang yang indah dengan keindahannya. Jadi nggak ada artinya lah. Orang yang membanggakan keindahan dan sebagainya. Wala ghaniyin bighinahu, dan orang kaya dengan kekayaannya, semua itu tidak layak untuk dibanggakan. Itkullu dzalika min fadlillah. Karena apa? Semua itu adalah karunia Allah. Wa innamal adami, jadi adami itu anak Adam, manusia, mahallun li faidin ni'ami alaihi, hanyalah tempat untuk pelimpahan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Jadi kita cuma menampung saja, Allah yang memberi. Wa kaunuhu mahallan lahu nikmatun ukhra, dan keberadaan dia sebagai tempat nikmat itu juga nikmat yang lain lagi. Artinya dia bisa menerima nikmat itu juga nikmat yang lain lagi dari Allah Ta'ala. Wal kul, dan semuanya ariyatun, adalah pinjaman. Jadi semua ini adalah pinjaman dari Allah Ta'ala, minhu Ta'ala. Fayambaghi la ya'jabu bi syai'in, maka hendaknya jangan heran sedikit pun dengan sesuatu pun, lam yahtari'hu, yang dia tidak buat, walaysa malikan lahu, dan dia bukan pemiliknya. Dia enggak buat, dia enggak punya, kemudian dibanggakan. Wala ala yakinin min dawamihi, kemudian juga enggak yakin kalau dia bisa kekal di atas nikmat itu. Kita membanggakan kekayaan, bisa jadi bangkrut. Orang membanggakan kesolehan, bisa jadi murtad. Itu bisa terjadi. Jadi enggak ada yang bisa kita banggakan sama sekali. Dan dalam Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala la yadkhulu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalnya memasukkannya ke dalam surga. Dalam riwayat lain, yadkhulul jannah bi amalihi, dengan amalnya. Jadi tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Maksudnya di situ iwat, ganti. Jadi masuk surga sebagai ganti dari amalnya, enggak ada. Jadi kita masuk surga bukan karena ganti amal kita, tapi surga itu murni karunia Allah Ta'ala. Kenapa? Karena amal kita enggak cukup untuk menebus surga sama sekali. Terlalu murah amal kita, dan surga itu terlalu mahal. Sedangkan amal kita untuk mensyukuri nikmat di dunia saja enggak cukup, apalagi untuk menebus surga, sangat tidak mungkin. Jadi kita masuk surga kenapa? Murni rahmat Allah. Gara-gara kita beramal, itu sebabnya saja. Jadi amal itu sebab, bukan ganti ya, bukan alat tukar. Ini bedakan. Jadi apakah orang masuk surga dengan sebab amal? Iya, kita katakan betul, iya. Tapi apakah orang masuk surga karena tebusan amal? Tidak. Itu bedanya. Jadi amal itu bukan untuk menebus surga, tapi amal itu untuk menjadi sebab datangnya rahmat Allah, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi amal itu sebab. Kalau baknya bak sababiyah betul, tapi kalau baknya bak iwat, bak ganti rugi, maka itu salah. Itu yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Kalau bahkan sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala wala ana, tidak juga aku.
illa an yataghammadani Allahu bi rahmati, hanya saja Allah mengkaruniakan kepadaku dengan rahmatnya darinya, minhu wa fadlin, dan karunia, keutamaan. Jadi semata-mata keutamaan dari Allah. Keutamaan itu artinya pemberian yang bukan karena jasa, itu namanya fadl. Jadi kita nggak pernah punya jasa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan sesuatu semuanya karena keutamaan. Wa'lam, ketahuilah, anal ujub yakunu bil asbabi, bahwasanya ujub itu semua terjadi dengan sebab-sebab yang dengannya bisa terjadi kibir. Maka untuk mengobati ujub adalah dengan cara yang sama dengan mengobati kibir. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.